Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafitriani Talaku, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Luwuk, Kabupaten Banggai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Inu. Ya, beliau adalah guru dari SMA Negeri 3 Luwuk. Assalamualaikum Ibu Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Baik. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar siap dan lebih percaya diri sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Ibu ya? Baik. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, sebelum kita ke tujuan, tentunya kita harus menentukan dulu materi apa yang kita ajar. Nah, kebetulan di sini saya akan mengambil materi tentang teks eksplanasi. Jadi di sini saya membuat tujuan bagaimana peserta didik bisa memproduksi atau menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Basic Learning. Oh ya, jadi dengan pembelajaran PJBL ya, Bu ya, Iya. Program Basic Learning. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, di sini saya mengacu kepada dua yang paling esensial. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan di sini saya membimbing atau menggunakan peserta didik untuk mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi itu sendiri dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Basic Problem Learning. Kemudian yang untuk keterampilan, kembali tadi saya menggunakan model pembelajaran PJBL karena di sana ada memproduksi atau menulis. Begitu, Bu. Ya. Oh, jadi Ibu menggunakan dua poin, yaitu Ibu pengetahuan dan keterampilan. Terus pengetahuan itu diidentifikasi dengan struktur yaitu PBL dan keterampilan menggunakan PJBL ya. Ya, oke. Baik. Pertanyaan ketiga, Bu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau mungkin dari metode pembelajarannya, Bu. Baik. Untuk metode pembelajarannya, saya mengambil metode dengan menggunakan metode diskusi. Masih tetap kemudian saya menggunakan model pembelajaran PJBL dengan menggunakan media karton untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam pembelajaran agar tidak monoton. Di sini juga saya mengambil materi yang kontekstual. Kontekstual di sini bisa berdekatan atau familiar dengan peserta didik. Misalnya kalau kita di sini kan kalau teks eksplanasi membicarakan tentang fenomena yang terjadi. Jadi di sini saya mengambil tentang fenomena budaya. Nah, di sini karena kita lebih dikenal dengan batik, membatik, ya, batik Nambo. Jadi saya mengambil fenomena budaya mengacu kepada batik Nambo. Oh iya, kepada batik Nambo ya, Bu ya. Jadi metode diskusinya model pembelajaran PJBL dengan menggunakan kertas karton, dan materinya dengan materi kontekstual dengan fenomena budaya menggunakan model batik Nambo ya. Bagus sekali, luar biasa ya.
Kemudian, nah bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik. Medianya. Untuk media pembelajarannya, saya yang pertama menggunakan instrumen LKPD. Ya. Kemudian ada PowerPoint atau salin dia, kemudian ada gawai, kemudian ada juga kertas karton itu sendiri dan laptop. Ya, berarti menggunakan lembar kerja peserta didik ya, PowerPoint, kertas karton, gawai, dan laptop. Oke, baik. Ada juga Bu, untuk asesmen mandiri, saya menggunakan Google Form yang linknya saya bagi ke anak-anak untuk meminimalisasi atau untuk lebih untuk lebih memusingkan gawai atau HP anak-anak. Iya, bagus sekali Bu ya. Solusinya agar gawai terpakai dengan maksimal. Iya, baik. Gawai Bukan hanya main game saja, nonton YouTube saja atau TikTok, tetapi mereka bisa gunakan untuk media pembelajaran dengan menggunakan Google Form tadi. Iya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik. Saya akan melaksanakan, kebetulan saya ada jam di kelas 11 MIPA 3 pada hari Rabu, jam ke-6 dan jam ke-7. Oh, jam ke-6. Baik, nanti di hari Rabu depan di kelas 11 MIPA 3 jam ke-6 ke-7 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Baik. Dan akan melakukan supervisi di kelas. Baik. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas tersebut, kelas Ibu. Baik. Nah, nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan melakukan observasi kembali atau di dalam kelas ya. Kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Baik. Ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya bisa mengambil tentang bagaimana menggunakan media pembelajaran, misalnya laptop, gawai, LKPD, terus PowerPoint, salin dia. Kemudian saya bisa menggunakan juga memilih model yang saya gunakan, PBL atau PJBL. Luar biasa ya Ibu Inu. Baik Ibu, makasih ya Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan pasca observasi ya Bu, di kelas nanti di kelas hari 11 MIPA 3 di hari Rabu depan. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inu. Assalamualaikum anak-anakku, selamat siang. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita berdoa dulu agar pada saat kita belajar kita dikasih kesehatan, kelancaran dalam pembelajaran ini. Oke, Ibu minta kesediaannya ketua kelas untuk membacakan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya Ibu mengambil absen dulu ya. Daftar hadir. Siapa yang terhadir hari ini? Hadir semua? Alia sakit. Hanya Alia saja? Ya. Kita ice breaking dulu. Berdiri, semangat. Berangkat. Siap? Kita bergoyang-goyang dulu. 1, 2, 3. Dan diputar-putar raput. Silakan duduk anak-anakku.
Kita diajak oleh adik-adiknya kita, ayo kakak kita belajar berpikir kritis. Ya, yang bagaimana itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah nanti sebentar yang akan kamu kerjakan tugasnya. Oh, bahwa berpikir kritis itu seperti ini. Sebelum kita melihat atau Ibu tayangkan gambar-gambar ya, Ibu persepsi dulu. Dan kemarin kita sudah membahas tentang eksplanasi, mengacu kepada apa? Bagian poin A ya, teks eksplanasi tentang pengertian, kemudian struktur, kemudian ciri-ciri kebahasaan dan pola pengembangan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa ini? Masjid. Ya, batik. Ya. Kemudian ada katanya pernikahan dini, bendera-bendera. Kemudian ada ibu-ibu dan anak-anak. Kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini ya, tentang teks eksplanasi, apa yang kamu bisa ambil informasi ya, atau keterkaitan dari gambar di atas yang Ibu tayangkan? Informasi yang saya dapat dari beberapa gambar itu ya, dapat mengetahui fenomena yang di sekitar seperti fenomena alam, budaya, dan sosial. Ada keterkaitannya dengan ya fenomena. Ya, fenomena ini kalau kita kaitkan dengan gambar di atas ya, yang alamnya, sosialnya, budayanya itu ada keterkaitannya. Tadi sudah ya, dari apa yang Ibu tayangkan tadi ya, informasinya kita dapat mengetahui tentang fenomena. Kemudian ada manfaatnya itu ya, kita bisa mengetahui, kita bisa peduli, kita bisa peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Cara tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai peserta didik memulai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Kemudian mampu memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Jadi ada 3 ya, ada 3 kegiatan yang akan kita lalui hari ini ya. Yang pertama adalah menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran yang kita pakai, yaitu model pembelajaran tentang project based learning. Yang bagaimana itu? Menggunakan apa, Amin? Ya, menggunakan bahan atau media. Proyeknya itu adalah menulis, ya, memproduksi. Itu adalah merupakan proyek, ya. Kita hari ini akan mengangkat tentang fenomena budaya. Sudah ada di sekitar kita, sudah familiar di sekitar kita, sudah Ibu tayangkan tadi contohnya. Apakah ya pada saat Anda sudah tahu bagaimana teknikal atau cara menulis teks eksplanasi itu? Belum ada yang tahu. Masalahnya apa sih sebenarnya? Oke, Aulia, apa sulitnya? Sulit menyusun kalimat. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Sulit menentukan gagasan utama. Ada lagi yang lain? Serina? Kesulitan untuk menentukan tema yang menarik. Kesulitan menentukan tema yang menarik. Ya, memang pada saat menulis ya, yang membuat kita bad mood ya. Nah, itu salah satunya adalah menentukan gagasan utama, menentukan paragraf, menyusun kalimat. Ya, yang paling poin utama itu adalah menentukan topik, ya. Yang paling itu adalah menentukan topik. Kenapa harus menentukan topik? Ya iya, karena kalau kita menulis lalu topiknya tidak menarik,
Ya, kalau kita menulis topiknya tidak menarik, kita bosan. 3 tadi ya. Nah, 3 tadi dari segi fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, itu kita harus tentukan dulu mana yang sesuai dengan kita punya minat. Misalnya budaya, saya harus mengangkat tentang fenomena sosial. Jadi 3 itu saja. Materi pembelajaran sekarang ini untuk kalian, ya, untuk Anda. Ya, sebentar nanti ya, pada saat Anda menyelesaikan LKPD ya, kalian harus menentukan topik fenomena budaya ya, dari fenomena budaya. Tapi nanti sebentar, dari penjelasan Ibu tadi, kemudian dari jawabannya kalian tadi sudah ada ide-ide, gagasan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kemudian kita mendefinisikan tujuan proyek dan menetapkan solusi. Kita harus menentukan ya apa yang kita angkat. Ya, menentukan proyek, kemudian menentukan topik, menentukan langkah-langkah. Ya, kemudian kita ke langkah-langkah. Kita kemudian mengacu kepada struktur eksplanasi. Kemudian kendala apa? Ya, pemanfaatan waktu juga yang kurang cukup. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan tantangan yang kalian hadapi? Ya, cara menyelesaikan tantangannya itu yang pertama adalah menentukan proyek yang menarik tentunya. Ya, kemudian menentukan topik juga yang menarik. Proyek dan topik itu berbeda. Ya, proyek masih secara umum, topiknya secara khusus. Oke, kemudian merancang penyelesaian. Merancang di sini kita harus merancang, ya, menyusun, ya. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi karangan. Belum membagikan kelompok, tapi ini nanti sebentar ya. Membuat perencanaan ini mengacu kepada kita menggunakan waktu berapa menit atau kita menggunakan waktu itu berapa jam. Ibu kasih ruang tersendiri untuk kamu menentukan jadwal itu ya. Nah, kemudian pembagian kelompok dan LKPD. Ibu mau tayangkan dulu video. Silakan simak video berikut. Oke, silakan ya. Ini adalah batiknya. Nah, ini contoh tentang bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Nah, ini menulis dengan contoh model pembelajaran PJBL. Oke, sekarang kita mengerjakan LKPD. Silakan Anda menentukan berapa menit ya, begitu. Kemudian setelah itu silakan Anda menentukan topik dan hasil itu berdasarkan struktur. Oke, di sini ada LKPD sudah yang Ibu bagikan ke kamu ya. Di sini ada nama kelompok, anggota ya, ditulis di situ. Kemudian topik umum seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Misalnya di sini Ibu ambil dulu tentang fenomena sosial ya. Nah, fenomena sosial itu kan dia masih umum. Tulis di situ fenomena sosial di topik umum. Topik umumnya berarti fenomena budaya. Tetapi sebelum menjawab ini, kamu harus menulis dulu tentang teks eksplanasi yang Ibu angkat sekarang adalah fenomena budaya. Kamu tentukan dulu ya. Sebelumnya kalian harus menentukan kelompok dulu. Bikin dulu di kertas HPS nama kelompoknya. Tulis, membuat tulisan itu.
Ya, anakku. Ini untuk menempel-nempel ini karyanya kamu. Ya, ya boleh. Ternyatanya di situ supaya karena ini kan dia lebar, toh. Supaya dia lebar, dia tidak cukup supaya lebih cantik. Oke. Ini lagi ya. Ya, tulis di kertas ya, baru tempel. Ya, ya. Oke. Jadi yang lain ini pintar. Nah ini ya, kasih ya, pintar sekali kamu. Oke. Tapu pagi, tapu siang, tapu sore. Struktur ya, teks eksplanasi. Iya, tuh. Ya, ini siapa pemuka ini? Betul? Oke, ya, oke, ya, dan yang terakhir ini. Oke, baiklah. Terima kasih. Sekarang kita akan mempresentasikan tentang LKPD yang kamu kerjakan sudah tadi ya. Oke, tari melambor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada teks tari Mongator Ansar di Balantak terdapat 3 struktur. Struktur pertama, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Proses deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua dan interpretasi atau penutup terdapat pada paragraf terakhir. Baik, terima kasih. Akan membuka sesi tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Alasannya sudah mudah dipahami. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Salam budaya. Lestari budayaku. Tari melambor. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum. Tanggapan atau pertanyaan jawab. Untuk pertanyaan saya, selain di Teluk Balong, tari Mongator itu ditampilkan di mana saja? Selain Indonesia, saya akan menjawab pertanyaan. Biasa tarian Melayu itu ditampilkan pada saat festival atau pada saat acara perusahaan. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dijadikan sebagai produk asli dan khas. Kelompok yang mau bertanya dan menanggapi dipersilahkan. Ayo. Jadi, tanggapan saya untuk kelompok 5 Burmalio yaitu presentasi yang diberikan oleh kelompok 5 dan sangat Demikianlah presentasi kami. Burung maleo, ciri khas daerahku. Burung maleo selalu jadi yang terbaik. Oke, silakan. Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu yang dikenal. Setelah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, dipersilakan buat kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan. Terima kasih atas pertanyaan saya. Terima kasih Anda sudah menemani. Jadi saya memberikan pertanyaan. Batik Nahu ini kan pasti pembuatannya ada dengan cara modern, ada juga dengan cara tradisional. Nah, jelaskan perbedaan batik Nahu dengan cara modern dan batik Nahu yang cara tradisional. Proses pembuatan batik Nahu dengan cara tradisional biasanya dilakukan untuk batik yang memang sudah lama atau hanya untuk pengolahan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat atas tamu yang dijemput. Ungkapan hati yang disampaikan. Terima kasih saya jawab percakapan. Bagaimana contoh tari Umapos? Bolehkah diseragakan? Sekian, terima kasih. Kesempatannya baik kan ditanya contoh gerakan dari kelompok kami tidak tahu karena diberikan juga contoh gerakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Gimana tanggapan dari Jansen? Oke, tanggapan dari saya sangat puas. Terima kasih. Dari Mapos Cina Budaya. Oke, silakan kita tikokkan lagi. Go, go. Oke, 1, 2, 3. Stay. Silakan teman-teman semua. Ya, oke. Presentasi dari seluruh kelompok ya. Kita bisa dapat simpulkan ya bahwa dari apa yang kalian presentasikan ya sudah luar biasa sekali ya. Untuk itu ya Ibu akan memberikan dulu apresiasi yang paling terbaik di antara yang terbaik ya. Memberikan trofi ini kepada kelompok berbicara tentang struktur eksplanasi yang sudah kamu paparkan dalam tugas tadi sungguh sangat luar biasa ya. Anda sudah memahami tentang yang seperti apa itu struktur teks eksplanasi ya. Kemudian ada identifikasi masalah atau pernyataan umum, proses deretan penjelas dan interpretasi atau penutup. Ini semua kamu sudah bikin tadi ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan merefleksikan dulu tentang materi yang kita sudah lalui dari awal ya. Di sini ada pertanyaan sedikit ya tentang apa sih yang kamu rasakan setelah proses pembelajaran dan kawal sampai akhir ya. Kemudian apakah masih ada yang belum paham dengan materi yang diberikan tadi? Silakan. Ini adalah senang dengan model pembelajaran PJJ dan juga dapat mengetahui fenomena khususnya yang ada di Kabupaten Pati. Oke, terima kasih. Ibu minta untuk mengasesmen kembali diri Anda dulu ya. Diri anak-anak itu per individu ya. Adanya ini yang dikasih kembali tugas yang tadi pembelajaran hari ini. Kita bertemu di pertemuan yang berikutnya materi tentang teks menulis teks eksplanasi berdasarkan kebahasaan. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang silakan berdoa dulu. Amin. Teman-teman, setelah kita selesai belajar dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan kembali hati-hati dijawab. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dinda, Aulia. Ya, Assalamualaikum Ibu Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah.
Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas kemarin yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, saya bisa mulai bertanya Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung kemarin? Terima kasih. Pada saat proses pembelajaran kemarin, saya sangat antusias sekali dengan peserta didik yang saya ajar, karena peserta didik saya cepat memahami apa yang saya sampaikan kepada anak-anak saya, terutama pada saat pembagian kelompok, mengerjakan tugas kelompok yang menggunakan pembelajaran PBL dan PCBL. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kemarin kan Ibu sempat menyinggung Ibu melakukan apa program PJBL ya, PJBL pengetahuannya ya, dan untuk keterampilannya PBL ya. Itu sudah sesuai ya Bu ya? Ya, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajarannya itu seperti yang kemarin yang sudah saya observasi, langkah-langkahnya anak-anak ibu dampingi ya, seperti itu ya. Pertama-tama saya membagi kelompok. Per kelompok itu terdiri dari 5 orang berkelompok. Kemudian saya arahkan anak-anak untuk memberikan nama kelompok yang mereka senangi, nama kelompok apa yang mereka senangi. Setelah itu saya membagikan teks ya, karena kalau pembelajaran PBL itu kita yang menyediakan teksnya, kemudian peserta didik yang akan mencari. Nah, menurut Ibu sejauh mana tentang area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang pengembangan tadi, apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Terima kasih untuk pengembangannya, sangat luar biasa ya. Anak-anak bisa mempresentasikan tentang tugas yang saya berikan. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala Ibu yang Ibu hadapi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin? Baik, untuk kekurangan anak-anak pada saat mereka mempresentasikan ya, itu anak-anak masih atau peserta didik masih terfokus pada lembar jawaban. Ya, itu kekurangannya ya Bu ya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kalau bisa saya tahu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka sampai misalnya masih kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau? Maksudnya, apakah terlibat tidak dalam diskusi? Kenapa mereka masih terfokus pada lembar jawaban? Penyebab peserta didik itu masih fokus pada lembar jawaban pada saat presentasi itu karena mereka baru menyelesaikan atau membaca teks yang saya bagikan kepada anak-anak. Mereka belum menguasai materi yang saya bagikan kepada mereka. Makanya mereka masih masih terfokus pada lembar jawaban. Oh iya, baik. Jadi itu ya. Berarti rencana kedepannya anak-anak lebih difokuskan lagi ya, lebih Ibu akan menuntun anak-anak untuk lebih fokus lagi ya pada LKPD ya, lembaran jawaban yang sudah disediakan seperti itu ya. Mudah-mudahan ya apa yang nanti Ibu rencanakan
nanti dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti apakah yang bisa direalisasikan lagi atau tidak. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira kapan ini Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin nanti akhir tahun depan Bu, atau mungkin akan selanjutnya setelah Ibu observasi dengan saya? Baik, insya Allah setelah Ibu Fitri observasi dengan saya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademi sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi kelas. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Inu, Ibu atau Ibu Haja Nusra yang kita akrab panggil Ibu Inu ya. Dan saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.